Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Video resmi seorang wakil presiden dengan jabatan tertinggi kedua di Republik Indonesia ini telah tayang di platform media sosial yaitu YouTube. Isinya ya cukup penting, temanya ya cukup serius, tapi ada yang aneh di video tersebut. Yang aneh apa? Ya jumlah like-nya itu tinggi, tapi view-nya itu masih stagnan. Ya, kok bisa? Ini bukan tentang viral, tetapi ini artifisial. Ini bukan pengaruh, tetapi ini hanya sebuah ilusi. Apakah mungkin seorang wapres membeli like untuk platform media sosialnya? Ini bukan sekedar soal tombol like sebetulnya. Nah, ini simbol kekuasaan yang tak lagi relevan di ruang publik digital. Ini adalah refleksi pahit dari satu kenyataan yang dimana menyatakan bahwa pejabat tinggi tidak menjamin perhatian dan otoritas formal tidak serta-merta melahirkan kredibilitas. Mari kita bahas. Dunia nyata seorang wakil presiden itu, jabatan wakil presiden itu bisa membuat seseorang itu berdiri dengan tegak. Tapi kalau di dunia maya tak ada yang bisa berdiri kalau tidak ada yang memperhatikan. Platform media seperti YouTube tidak peduli siapa kamu. Instagram tidak tunduk pada pangkat. Twitter atau X yang sekarang ini tidak butuh jabatan untuk menjadi seseorang yang viral. Yang dia cari adalah keaslian, kekuatan gagasan, keberanian berbicara, dan sesuatu yang bisa menjual. Ketika seorang pejabat publik, pejabat tinggi, itu mencoba mendongkrak like demi tampilan visual yang seolah-olah ramai, lah ia itu hanya menyewa perhatian yang kosong. Itu bukan pengaruh, tetapi itu hanya sebuah kosmetik digital saja. Dan sayangnya semakin tinggi jabatan, semakin memalukan jika dia harus membeli sebuah kata like di platform media sosialnya. Dunia digital itu tidak akan tunduk dengan protokol istana. Di internet, rakyat bukan disuruh untuk hormat, tapi memilih untuk peduli. Itulah mengapa banyak tokoh oposisi yang justru lebih viral daripada tokoh-tokoh resmi yang ada di dalam pemerintahan. Karena ya kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan kepada netizen itu tidak bisa dibeli, apalagi cuma dengan tombol like. Tetapi sayangnya kita bisa melihat seorang penjabat yang masih menggunakan pembelian tombol like, ngebus tombol like itu masih ada yang mencobanya. Lah, fenomena beli atau boost like ini adalah suatu bentuk insecure digital menurut saya. Seolah-olah pejabat ini yang membeli like ini itu berkata, kalau saya di dunia nyata itu dihormati, disegani, lah di dunia maya pun saya harus terlihat berpengaruh. Padahal di dalam algoritma YouTube misalkan itu tidak dapat dibohongi dengan dengan boost atau like yang dia beli. Nah di sini mungkin saja sang wapres yang diisukan membeli boost like itu atau bom like itu
tidak tahu menahu. Barangkali like yang dibeli itu adalah ulah tim dari medianya. Tetapi tanggung jawab publik tidak bisa dialihkan pada orang belakang atau orang di balik layar. Setiap representasi digital dari pejabat negara bukan hanya soal branding pribadi, tetapi semua itu menyangkut nama institusi yang diembannya. Apa yang kita saksikan bukan hanya merupakan kegagalan komunikasi. Apa yang kita saksikan di dalam videonya Wakil Presiden itu bukan merupakan kegagalan komunikasi, tetapi kita menyaksikan di situ adanya sebuah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan bagaimana? Ya ketika seorang pejabat perlu membeli sebuah like untuk merasa relevan, untuk merasa kata-katanya itu biar disukai oleh banyak orang, lah itu artinya pejabat tersebut tidak percaya pada kekuatan pesan yang diucapkannya, tetapi ia malah mewakilkan kepercayaannya tersebut dengan apa ya? Dengan sesuatu yang ilusi tadi. Ilusi apa? Ya ilusi dengan cara membeli like tersebut. Nah, di sini bisa disimpulkan juga bahwasanya seorang pejabat tersebut, seorang pejabat yang membeli like tersebut, ia itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan dan tidak percaya dengan kekuatan ide yang ia wakili atau ide yang dia utarakan. Dan pada akhirnya dia juga tidak percaya bahwa rakyat benar-benar ingin mendengarnya. Maka dari itu dia melakukan pembelian like tersebut. Lah, ketika jabatan tinggi digunakan bukan untuk membangun sebuah kepercayaan, tetapi hanya untuk memanipulasi persepsi, maka yang rusak itu bukan cuma citra pribadinya saja, tapi kredibilitas dari institusi seorang wapres misalkan. Nah, yang rusak itu bukan pribadinya seorang Gibran, tetapi institusi wapres tersebut. Memang kita saat ini itu sering sekali berhadapan dengan politik pencitraan digital, yang dimana saking banyaknya kita jumpai pencitraan-pencitraan digital itu, kita melihatnya itu sangat murahan sekali. Pencitraan yang ada di berbagai macam platform media sosial itu. Tetapi pencitraan-penceritaan yang kita anggap murahan tersebut itu bukan merupakan suatu komunikasi negara yang elegan, yang dimana seharusnya komunikasi negara yang elegan itu harus dibangun seorang pejabat tinggi, yang dimana di sini seorang wapres yang seharusnya tidak perlu memberi like untuk apa yang dia omongkan, ketika dia percaya dengan kekuatan apa yang dia omongkan, ketika dia menguasai atau mempercayai apa yang diomongkan itu berbobot, maka ya dia tidak perlu untuk beli tombol like. Nah, tetapi sebaliknya, ketika dia saja tidak percaya, tidak mempercayai bobot apa yang diomongkan, lah maka secara tidak langsung seorang pejabat tersebut akan membuat publik, membuat publik itu untuk percaya, seolah-olah percaya. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia membeli like, dia membeli views dan lain sebagainya. Kita itu hidup di sebuah zaman ketika semua orang itu bebas untuk berbicara, tetapi tidak semua orang itu bisa dipercaya. Ketika pejabat berbicara, publik mulai curiga. Begitu sebaliknya, ketika rakyat berbicara, para pejabat ini mulai defensif.
Dan ketika pejabat itu mulai membeli like, maka batas antara legitimasi dan manipulasi itu menjadi kabur. Hari ini bangsa kita atau bahasa politik digital kita itu telah bertransformasi menjadi angka-angka palsu, yang dimana like bisa dibeli, views bisa dibeli, komentar bisa disusun secara rapi, view bisa dimanipulasi. Tetapi algoritma tidak sebodoh itu, dan rakyat juga tidak tuli. Kita tahu mana suara yang tumbuh dari sebuah kepercayaan publik, dan mana yang hanya tumbuh hanya dari strategi-strategi agensi. Di era ini kepercayaan adalah mata uang yang utama. Rakyat lebih percaya pada komentar-komentar netizen daripada pidato-pidato resmi kenegaraan. Mereka lebih suka pidato atau sebuah video-video pendek yang jujur daripada monolog panjang yang kaku. Jadi ketika ada seorang pejabat tinggi, wapres itu menggunakan jalan pintas dengan membeli like agar terlihat relevan, maka kita tahu dia tidak sedang bicara pada rakyat, tapi dia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa pembicaraan dirinya masih didengar oleh rakyat. Oke sobatilah, pesan ini sederhana untuk siapapun yang berkuasa. Jangan pernah mengira kekuasaan bisa mengontrol persepsi. Di era internet ini, persepsi bukan dibentuk dari atas ke bawah, tapi ia mengalir dari bawah, dari rakyat, dari suara minoritas, dari obrolan-obrolan kecil di warung-warung kopi, di kolom komentar, dan dari keresahan diam-diam yang tak pernah tayang di televisi. Jika ada seorang pejabat publik dan Anda perlu beli like, pejabat publik itu merasa perlu untuk membeli like, maka tanyakanlah pada diri Anda, pejabat publik ini. Apakah Anda masih dipercaya oleh rakyat Anda? Apakah yang Anda ucapkan ini masih penting untuk rakyat Anda? Atau Anda, pejabat publik ini, hanya sedang menciptakan bayang-bayang popularitas yang rapuh dan akan hilang bersama data bot? Like bisa dibeli, komentar bisa disusun dengan rapi, tetapi kepercayaan tidak bisa dipalsukan. Dan ketika kepercayaan mati, kepercayaan dari masyarakat mati, maka tak ada pidato yang bisa membangkitkannya kembali. Kalau seorang wapres saja tidak percaya pada kekuatan omongan, tidak percaya dengan kekuatan pesan yang dia sampaikan, dan integritas dirinya, tidak percaya dengan integritas dirinya, lalu bagaimana rakyat bisa percaya pada masa depan bangsa yang dia wakili? Kekuatan yang tidak dipercaya oleh rakyat adalah kekuasaan yang tinggal hanya pangkat saja. Kebenaran di era manipulasi bukan tentang siapa yang berbicara, tapi siapa yang berani berkata jujur. Sobatilah, jika kamu ingin negara ini benar-benar dipimpin oleh seorang yang berbicara apa adanya, berbicara penuh dengan keilmuan dan memperhatikan masyarakat dengan keadilan, bukan dengan berdasarkan citra digital palsu, sebarkan video ini seluas-luasnya. Karena suara rakyat hari ini bukan di bilik suara saja, tapi suara rakyat hari ini juga berada di dalam kolom komentar dan share-share video seperti ini. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Ketemu di video selanjutnya.